Alur cerita God Level Assassin I Am The Shadow kini sudah memasuki chapter ke-69-70. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Cerita berlanjut di kediaman Nyonya Dongfang Yue, kedatangan Kim Feng atau MC kita Shadow. Ia mengalahkan Nantia dan memenggalnya. Ghost Spirit yang ada di bawah sangat terkejut. Ia bertanya, "Siapa kamu?" Kim Feng melemparkan kepala Nantian ke bawah. "Aku Shadow." Tidak boleh ada belas kasihan yang ditunjukkan kepada musuh. Ghost Spirit terlihat bahagia. "Terima kasih." Qin Feng menggunakan skillnya. Skill kutukan mawar merah dapat menyerap tubuh atau mayat monster yang telah dikalahkan hingga ke akar-akarnya. Setelah Ghost Spirit menyelesaikan balas dendamnya, ia menangis. "Ibu dan ayah, akhirnya aku berhasil membalaskan dendam kalian." Sistem muncul. Umur yang dapat diperdagangkan adalah 788 tahun. Qin Feng menghampiri Ghost Spirit. "Sekarang setelah Anda membalas kesalahan besar Anda, apa rencana Anda selanjutnya?" Ghost Spirit menjawab, "Saya tidak tahu. Aku mungkin juga harus mati bersama orang tuaku." Pada akhir balas dendam, semuanya hampa. Karena Anda telah memilih jalan yang tidak dapat kembali ini, Anda harus siap secara mental. Jika Anda memilih untuk tetap diam, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun, masih ada satu informasi yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Permainan Gods Abandoned memiliki kemungkinan yang tak terbatas, dan sejumlah besar rahasia belum ditemukan. Di dalamnya, mungkin ada cara untuk menghidupkan kembali orang mati. Selama seseorang terus bergerak maju, ia akan menemui kemungkinan yang tak terbatas. Jika Anda hanya melihat balas dendam sebagai tujuan akhir, maka Anda dapat mengabaikan apa yang saya katakan. Namun jika Anda ingin maju, maka haruslah maju. Pilih mana saja yang membuatmu bahagia. Mendengar ucapan Qin Feng, Ghost Spirit hanya terdiam. Ia kemudian bangkit dan berlari mengikuti Qin Feng atau Shadow. Scene kemudian berlanjut, tempat persembunyian pemurnian jiwa di Shanghai. Ghost Spirit bertanya, "Guru, tempat apa ini?" Qin Feng menjelaskan, "Inilah tempat persembunyianku yang sebenarnya, tanah jiwa murni." Setelah mereka masuk, Qin Feng berkata, "Anda dapat tinggal di sini mulai sekarang." Ghost Spirit menjawab, "Ini sangat mewah." Tak lama kemudian seorang pelayan datang. "Selamat datang di rumah, tuan rumah." Melihat itu Ghost Spirit terkejut dan ada seorang pelayan di sini. Qin Feng memerintah pelayannya siapkan makan malam untuk 2 orang. Ia lanjut menjelaskan kepada Ghost Spirit, ini diciptakan menggunakan buku skill otoritas ilahi. Ghost Spirit terkejut, "Apa? Sebuah buku skill kitab ilahi?" "Ya, buku skill otoritas ilahi dapat menciptakan segala macam benda sehingga menjadikan alat yang penting. Nanti aku akan mengajakmu menantang menara otoritas ilahi di kota sihir dan memperoleh buku skill otoritas ilahi." Ghost Spirit menunduk, "Terima kasih guru." Cerita berpindah di rumah keluarga Su di Shanghai. Seorang pria berjas putih berkata, "Cepat luncurkan operasi pencarian dan penyelamatan skala penuh. Aku tidak boleh membiarkan istriku dan anak-anakku menderita." Kita perkenalkan pria berjas putih ini. Ia bernama Chu Kun-san, suami dari Nyonya Dongfang Yue, perwira staf militer di Shanghai. Di dalam hati Pak Su berkata, "Istriku Yue tiba-tiba memanggilku untuk meminta bantuan. Siapa yang bisa melancarkan serangan di tengah malam? Mungkinkah itu Shadow? Dia menemukan rencana pabrik kembang api kita. Mustahil." Semua pengawal yang ada di sana mencari keberadaan Nyonya Dongfang Yue bersama Nantian, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Ia kemudian kembali melaporkannya kepada Pak Su. "Lapor, terdapat tanda-tanda pertempuran di villa ini, tetapi tidak ada seorang pun yang ditemukan." Pak Su terkejut, "Apa? Di mana istri dan anakku? Apa kau belum menemukan mereka? Di mana para penjaga dan pelayan? Kenapa tidak ada sama sekali?" Pengawal sebelumnya menjawab, "Siap, lapor. Tidak ada seorang pun di sini." Pak Su sangat marah. Di dalam hati ia berkata, "Sialan, situasinya persis sama dengan keluarga Dongfang Xian. Mereka semua lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda hidup maupun mati. Istriku Yue dan anakku Nantian mungkin begitu juga. Sial, itu pasti Shadow. Dia menemukan istri dan anakku." Ia berkata, "Keluarkan surat perintah penangkapan segera. Kita harus membawa Shadow ke pengadilan." Mendengar perkataan Pak Su, seorang wanita berambut putih yang bernama Ling Qinwan. Ia berkata, "Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa itu ulah Shadow?" Pak Su berkata, "Karena situasinya sama dengan keluarga Dongfang Xian. Seluruh keluarga istriku juga dibunuh olehnya. Tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa itu adalah perbuatan Shadow. Sekarang setelah istri dan anakmu hilang, semakin sedikit alasan bagimu untuk dikaitkan dengan Shadow." Ling Qinwan mencurigai Pak Su. "Atau apakah Anda sendiri mengetahui beberapa informasi orang dalam? Misalnya, apakah keluarga Anda punya dendam terhadap Shadow? Jadi saya curiga dia sedang balas dendam."
Di dalam kesedihan Pak Su, ia berbalik dan sangat marah. "Jaga ucapanmu, Lin Qingwan. Apakah Anda mempertanyakan posisi saya sebagai penasihat militer di Shanghai?" Lin Qingwan menjawab, "Anda tidak perlu mengancam saya, perwira staf Su. Belum lama ini Persekutuan Kubah Langit menangkap anggota Perkumpulan Naga Hitam Shanghai dan menyerahkan mereka kepada penguasa Shanghai. Setelah diinterogasi beberapa kali, mereka mengatakan bahwa Anda memerintahkan serangan ke tempat persembunyian Shadow. Mereka juga mengakui bahwa Anda berencana untuk memancing Shadow ke pabrik kembang api dan meledakkan kembang api untuk membunuhnya. Awalnya kami berencana untuk memergoki Anda di pabrik kembang api. Namun, sekarang Nyonya Dongfang Yue telah menghilang. Kami menduga dia melarikan diri untuk menghindari hukuman." Lin Qingwan memerintahkan petugas lainnya untuk menangkap Pak Su. "Petugas staf Su, Anda dicurigai menyalahgunakan kekuasaan dan merencanakan tindakan teroris. Silakan kembali bersama kami untuk ditanyai." Pak Su ditangkap oleh petugas lainnya. Pak Su memberontak dan berkata, Kenapa kalian melakukan ini? Lin Qingwan, beraninya kamu. Kalian pasti bekerja sama dengan serikat-serikat Shadow itu dan sekarang kalian berbalik menangkap saya, seorang pejabat." Lin Qingwan menjelaskan, "Apakah seorang pejabat atau bukan, itu tidak penting. Saya hanya berdiri di pihak keadilan." Pak Su berteriak, "Biarkan aku pergi." "Petugas staf Su, sebaiknya Anda bekerja sama dengan penyelidikan kami. Jika kau benar-benar tidak bersalah, datanglah dan laporkan aku kembali. Kami akan mengirim Anda ke penjara di Shanghai untuk diinterogasi. Di sana harapan hidup hilang 100 kali lebih cepat. Petugas staf Su, Anda sebaiknya bersiap-siap." Mendengar itu Pak Su berkeringat dingin. Ia berteriak, "Sialan, tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan ini ke aku. Aku harus melaporkan ini ke atasanku. Berhenti." Saat para petugas akan pergi membawa Pak Su, terlihat beberapa orang di balik pepohonan. Pria yang ada di depan berkata, "Akhirnya kita ketemu. Pria cerewet itu target kita kan?" Dan seorang wanita yang ada di belakang, "Ya, itu dia, Chu Kun-san, seorang perwira staf di militer Shanghai." "Oke, bergerak, ayo kita lakukan." Saat membawa Pak Su untuk diinterogasi, di dalam mobil, Pak Su berkata, "Lin Qingwan, aku akan melaporkan ini ke pimpinan. Kau tidak bisa begitu saja memenjarakanku seperti ini." Lin Qingwan menjawab, "Operasi untuk menangkapmu, begitulah kata mereka. Hemat tenagamu dan berhenti berteriak." Tetapi tanpa mereka sadari, sebuah serangan datang. Serangan itu mengarah langsung ke mobil mereka, dan pada akhirnya serangan itu tepat mengenai mobil mereka. Mobil mereka kehilangan kendali dan pada akhirnya keluar dari jalan. Kecelakaan tak terhindar. Lin Qingwan terbanting dan berteriak, "Sial, apa yang terjadi?" Petugas yang membawa mobil mati seketika. Melihat itu, Lin Qingwan terkejut. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi pengaman kursinya macet dan tidak dapat bergerak. Lin Qingwan menyadari sesuatu di atas mobil, dan sebuah tangan menarik Pak Su keluar dari mobil. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ada sebelumnya di balik pepohonan. Pria yang memegang Pak Su berkata, "Itu mudah, misi tercapai." Tak lama kemudian mobil petugas lainnya yang datang. Mereka berkata, "Hei kalian, jatuhkan dia, angkat tangan atau Anda akan dieksekusi di tempat." Mereka hanya tertawa. Staf resmi belum mengerti situasinya. Petugas yang masih bingung. Mereka mendapatkan sebuah serangan dari belakang. Seorang pria yang membawa sebuah palu besar di tangannya menyerang langsung ke arah mereka. Sebuah serangan palu api meteor. Serangannya luar biasa, mengenai langsung ke arah petugas dan menghancurkan mobilnya, dan ledakan pun terjadi. Semua petugas dikalahkan. Sedangkan rekan setimnya yang melihat serangan itu terkejut. "Wah, hebat sekali. Ternyata Tuan Theodore tidak berbohong kepada kita." Pria pemegang palu tertawa. "Keren sekali, aku suka sekali mengalahkan orang-orang resmi dari dinasti Xia Agung itu. Dan efek peningkatan ini luar biasa." Ternyata orang-orang ini mendapatkan sebuah kartu efek peningkatan. Pria pemegang palu berkata, "Kartu yang diberikan oleh Tuan Theodore meningkatkan kekuatan statistik saya 5 kali lipat. Ini memberikan kekuatan karakterku level 50 di level 10. Sayangnya para petugas ini memiliki umur yang sangat pendek." Pria yang memegang Pak Su berkata, "Itu hanyalah detail kecil. Setelah menyelesaikan misi, Tuan Theodore akan menghadiahi kita umur hingga 1000 tahun. Ayo kembali." Dengan bantuan Tuan Theodore, membunuh Shadow dan membalaskan dendam Qian Sisi sudah dekat. Wanita dari tim mereka menyadari sesuatu. Ia berbalik ke arah mobil sambil mengeluarkan sebuah skill bola api di tangannya. "Aku merasakan ada satu lagi di dalam mobil." Seekor tikus kecil bersembunyi. Lin Qingwan sangat terkejut karena keberadaannya berhasil disadari oleh mereka. Wanita itu mengeluarkan sebuah skill fireball mengarah langsung ke mobil Lin Qingwan. Serangan itu meledakkan mobil Lin Qingwan. Wanita itu tertawa. "Tidak ada satupun lagi petugas resmi yang selamat. Mari kita kembali." Tapi kalian masih memikirkan wanita itu, Qian Sisi.
Aku jadi iri. Apakah aku, Mei Jing, tidak cukup bijaksana? Teman-temannya tertawa. Nona Mei Jing memang cantik alami, tetapi Nona Qian Sisi adalah teman lama yang telah membawa banyak kebahagiaan bagi kita. Menurut tradisi timur Anda, kita harus mengingatnya selamanya dan membalaskan dendamnya. Setelah mereka semua pergi, ledakan terjadi di mana-mana di mobil para petugas. Untungnya, Lin Qingwang berhasil menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di dalam hutan. Di dalam hati ia berkata, mereka adalah sisa-sisa dari Serikat Elis, dan seorang pria bernama Theodore mengirim mereka untuk menculik Chu Kun-san. Seluruh pasukan telah musnah. Aku harus melaporkan ini segera. Cerita berpindah di reruntuhan kota ajaib di menara kekuatan ilahi. Kini Shadow mengantar Ghost Spirit untuk mengikuti ujian dan mendapatkan sebuah buku skill. Shadow menjelaskan, NPC yang menjaga menara dewa ini dikenal sebagai Ibu, yaitu Ibu Ratu Bulan Vergenie. Sebelum menjadi NPC yang menjaga menara otoritas ilahi, Vergenie memiliki 2 anak yang dibunuh di depan matanya. Setelah itu dia mengalami gangguan mental dan mulai berfantasi bahwa anak-anaknya masih hidup. Jika ada pemain yang menantangnya, dia akan mengeluarkan misi, meminta pemain untuk membantu menemukan putra dan putrinya. Namun pada kenyataannya, tugas ini mustahil diselesaikan. Satu-satunya cara untuk benar-benar mendapat manfaat dari NPC ini adalah dengan membentuk tim pria dan wanita untuk menantangnya. Virginia akan memperlakukan mereka seperti putra-putrinya yang sedang meninggal. Kesulitan pertempuran akan sangat berkurang dan hadiahnya akan lebih baik. Jadi ingat, saat kamu masuk, panggil saja dia Ibu. Dan karena itulah mengapa dia dipanggil Ibu. Ayo pergi, kamu panggil Ibu, dan aku akan urus sisanya. Ghost Spirit berkata, baik. Setelah mereka masuk, terlihat NPC yang ada di atas bulan berdiri. Ia berkata, anak-anakku, kalian akhirnya kembali. Anda kembali karena menginginkan buku anugerah ilahi. Ghost Spirit menjawab, itu benar Bu. Ibu, aku baik-baik saja. Dan NPC bernama Virginia berkata, aku sangat merindukanmu anakku. Meskipun saya ingin menyerahkannya secara langsung, menurut aturan menara keilahian, Anda harus menyelesaikan tantangannya. Ayo kalahkan cloning Ibu, aku akan menyemangatimu. Dan cloning yang muncul, Ratu Tanpa Kepala, level 20 kelas Samrud. Melihat itu, Ghost Spirit berkata, itu sangat besar. Sistem muncul, terima berkah Ibu, semua atribut meningkat sebesar 20%. Pertarungan pun dimulai. Shadow langsung mengeluarkan ketiga bayangannya. Tanpa basa-basi, ketiga bayangannya menyerang secara langsung. Serangannya sangat kuat. Serangan instan Shadow Slash memberikan damage 132.000 lebih. Dan seketika, klon yang diciptakan oleh Vergenie dikalahkan dengan mudah. Sistem muncul, Anda telah berhasil mengalahkan Ratu Vergenie dari bulan sabit. Melihat ketiga bayangan Shadow, Ghost Spirit sangat terkejut. Pembunuhan instan. Tiga bayangan. Sekian alur cerita hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.